Kita masih membicarakan mengenai sidang yang berlangsung kemarin, yaitu sidang obstruction of justice atau perintangan penyidikan yang dijalani oleh 6 orang terdakwa saat ini. Kita masih bersama penasehat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi dan juga pengamat kepolisian Pak Bambang Rukminto. Saya ke Pak Bambang, kalau melihat pasal-pasal yang didakwakan, ada sejumlah pasal yang memang selama ini sudah diduga lah ini yang akan didakwakan. Termasuk juga diantaranya Undang-Undang ITE sebagai pemberat, karena tampaknya dari semua pasal perintangan penyidikan ini justru Undang-Undang ITE tersebut yang lebih berat hukumannya. Tapi ada satu pasal yang beberapa berkomentar bahwa kenapa tidak dimasukkan, yaitu pasal 52 KUHP. Ini terkait dengan posisi seorang pejabat yang diduga melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya dan dalam waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Ini pidananya sebenarnya dapat ditambah sepertiga. Rasanya sesuai, tapi mungkin bagaimana yang menalar mengapa kok ini nggak masuk pasal 52 ini? Mungkin Pak Bambang Anda setuju atau tidak setuju dengan tidak masuknya ini dalam dakwaan? Saya belum nggak kompeten dalam itu hukum ya. Hanya saja secara umum pasal itu tidak dimasukkan, ya mungkin pasal-pasal yang lain sudah cukup, sehingga apa yang nanti divoniskan kepada para terdakwa ini sudah memenuhi rasa keadilan seperti itu. Memang sangat disayangkan kalau kemudian mereka ini hanya mendapatkan hukuman seperti pasal 112 ya, yang hanya 9 bulan misalnya seperti itu, tidak dikenakan dengan UU ITE yang vonisnya bisa lebih berat, 10 tahun seperti itu. Makanya mungkin pasal ITE ini yang lebih ditekankan sehingga bisa menjerat mereka lebih berat. Seperti ini mungkin sudah cukup begitu, makanya ada mungkin begitu menangkap logikanya begitu ya Pak Bambang ya. Oke, kalau dari Pak Arianto, apakah ini sebenarnya bisa juga memberi koreksi begitu, khususnya kepada aparat kepolisian lainnya juga, bahwa memang jabatan ini dan apa yang bisa dilakukan dengan jabatan tersebut ini bisa menjadi salah kalau memang dijalankan dengan niatan yang tidak baik? Ya, memang kalau itu kita bicara ini kan masalahnya mengenai masalah penghukuman pada orang itu supaya bisa menimbulkan efek jera kan, tujuannya begitu ya. Sehingga sekarang kan dilihat apakah ini cocok kok tidak dihukum seberat-beratnya gitu. Tapi kalau masalah dakwaan ini Pak ya, dakwaan itu kan ramuannya pertama kali polisi mencari bukti dari penyidikan, apa fakta yang ada dimasukkan semua itu. Kemudian polisi memberikan rancangan kira-kira pasal yang akan disangkakan ini gitu ya. Dan kemudian rancangan daripada polisi itu nanti disampaikan kepada jaksa. Jaksa itu yang lebih kompeten di dalam menentukan apakah bukti-bukti lengkap apa tidak, itu lebih cermat jaksa ketimbang polisi. Nah, problemnya sekarang dari kemarin ini kan penyidikan daripada polisi kan kita nggak ngerti, polisi kan nggak pernah ngomong sama kita. Yang dikirim ke sana itu berkasnya itu dituduh dengan pasal apa karena buktinya begini, kan tidak dia. Nggak diem aja, pokoknya dikirim ke sana hanya pasal-pasal tertentu tok yang diinikan gitu. Seandainya jaksanya itu teliti ya kemarin, seandainya itu ada tadi yang pasal yang belum kelewatan, itu biasanya dia akan nambahkan P19 itu, oh ini bisa ditambah ini Pak, tambah bukti ini gitu. Nah di sini mungkin dengan tidak ditambahkannya itu kemungkinan perkiraan saya kemarin mungkin tidak cukup bukti untuk memasukkan itu di dalam dakwaan. Karena kalau seandainya kita tuh memberikan dakwaan seperti hakim katakan kemarin tuh, atau penasihat hukum yang mengelak kemarin, harus dijelaskan itu pasalnya itu, kalau enggak harus bebas dihukum kan gitu kan. Gitu. Jadi kira-kira begitu, kenapa ini terlepas sama ini enggak gitu. Terus, ya. Nah kita nanti juga akan terus mengikuti sidang yang akan berlangsung hari ini. Sidang perintangan penyidikan sudah berlangsung kemarin dan akan dilanjutkan lagi. Sementara hari ini akan mengikuti sidang lanjutan dari kasus utamanya, yaitu pembunuhan Brigadir Yosua yang melibatkan sejumlah tersangka termasuk Ferdy Sambo, Ibu Putri Candrawati, Kuat Maruf dan juga Ricky Rizal. Dan saya mau berterima kasih dulu kepada Pak Bambang dan juga Pak Arianto sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Terima kasih atas insight-nya. Dan kita akan bertemu lagi lain kali. Salam sehat untuk Bapak-Bapak semua. Terima kasih Pak Arianto, Pak Bambang. Selamat pagi.
Dan saudara, tentu kita akan mengikuti bagaimana jalannya sidang pada hari ini, sidang lanjutan dari kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.